Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Arus News. Di hari kedua ini para peserta Munas ke-10 IKA Purna Bank BTN telah berkumpul kembali. Pembahasan di Komisi 1, 2 hingga 3 telah selesai dan rampung dibahas. Dan saatnya para anggota IKA Purna memulai merumuskan siapa yang akan menjadi kandidat Ketua Umum IKA Purna periode 2024-2029. Namun sontak secara mengejutkan saat petahana Hulmansyah dalam hal ini Ketua Umum IKA Purna yang periode lalu menyatakan pengunduran dirinya, padahal saat itu panitia sudah menyiapkan pemungutan suara antara calon anggota IKA Purna petahana Pak Hulmansyah dengan Mas Guntur Dwi Sulistianto. Dan saat itu juga panitia mengumumkan yang menjadi Ketua Umum IKA Purna periode 2024-2029 adalah Mas Guntur Dwi Sulistianto. Berikut petikan laporannya dari kru Arusnya di Menara BTN Jakarta. Kalau saya kan sudah 8 tahun Pak Ustaz. Mohon maaf, saya 8 tahun, artinya sudah agak nyenggol-nyenggol aturan ya. Oleh karena itu saya menyatakan Bismillahirrahmanirrahim tidak akan ikut di dalam pencalonan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Arus. Pasca kita melihat dan menyaksikan langsung bagaimana Kernas yang ke-10 IKA Purna Bank BTN dilaksanakan di Menara BTN. Ya. Kita melihat prosesi pemilihan Ketua Umum IKA Purna Bank BTN cukup terharu kita, kekeluargaannya, keguyubannya, dan ketulusannya. Ketua Umum sebelumnya Pak Hulmansyah langsung menyerahkan diri dan menyatakan untuk tidak ikut dalam proses pemilihan ini. Dan sebelah kiri saya ada sapaan akrabnya Mas Guntur Dwi Sulistianto. Mas Guntur Dwi Sulistianto. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya manggil Bapak atau Mas? Mana yang enak saja. Baik, Mas Guntur. Kalau melihat IKA Purna saat ini sudah masuk ke Munas yang ke-10, ada obsesi apa nih Pak Guntur sehingga bisa membawa perahu IKA Purna Bank BTN ini menjadi nakoda yang lebih besar lagi dan penumpangnya bisa guyup kembali? Oke, terima kasih ya. Jadi IKA Purna memang sudah eksis sejak tahun 92, sejak bersamaan dengan lahirnya dana pensiun BTN. Dana pensiun BTN lahir, IKA Purna secara organisasi juga lahir. Dan hari ini kita bersama-sama menyaksikan Munas ke-10 ya IKA Purna Bank BTN di dalam rangka estafet kepengurusan organisasi. Karena ketua yang lama Pak Hulmansyah, sahabat saya, sudah 2 periode dan sesuai anggaran dasar itu memang harus berganti kepada kepengurusan berikutnya. Jadi saat 2 periode itu Pak, Iya, harus betul. berganti. Anggaran dasar mengatakan demikian. Jadi bisa diperpanjang 1 periode dan paling maksimal 2 periode. Jadi estafet hari ini adalah menunjukkan bahwa kita memang dulu. Andaikan anggaran dasar rumah tangga itu mengizinkan Pak Hulman ketiga, barangkali boleh bisa menjadi lanjut ketua ya. Tetapi karena anggaran dasar tidak diperkenankan, makanya ada estafet ini. Dan estafet ini saya sangat bersyukur, sangat rindu ya, karena memang kita semuanya adalah sahabat. Kita semuanya, meski Pak Hulman ketua IKA Purna, juga beliau adalah ketua Yayasan Kesejahteraan BTN. Saya menjadi anggota Badan Pengawas IKA Purna, saya juga adalah ketua dana pensiun BTN. Artinya day to day, hari-hari kita selalu bersharing
ya membangun ide bagaimana mensejahterakan Ikapurna dengan terobosan-terobosan dan semuanya kembali kepada itu tadi, bagaimana membuat dana pensiun performan kinerjanya YKP, Yayasan Ituran Pegawai juga performan kinerjanya bagus, dan Bank BTN sebagai pendiri, jadi funding fathers-nya YKP dan Dapen juga bekerja dengan baik, sehingga meski semua kinerja tiga lembaga ini akan mengetes kepada atau pensiun Bank BTN. Meskipun mereka sudah pensiun, tetapi dengan performa kinerja Dapen, YKP, dan BTN, karena kita bersinergi, berkolaborasi, menjadi mitra, akhirnya alhamdulillah sampai ini hari kinerja BTN, kinerja Dapen, kinerja YKP itu selalu mengalir dan meningkat, yang meningkat dan memberikan tambahan ya juga kepada para pensiunan Bank BTN. Itu yang nanti menjadi komitmen tadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ini estafet kepengurusan yang sangat guyup ya, dan ini juga merupakan hanya sekedar perpindahan amanah saja tanpa bargaining sama sekali, tanpa bargaining apapun, nggak kayak politisi di sana ya, tidak gitu sama ya. polisi, karena kami benar-benar memahami bahwa memangku amanah Ikapurna itu adalah bagian dari komitmen kami pada saat ini, dan kami mengedepankan bahwa amanah ini adalah bagian dari ibadah ya, sehingga kami berkomitmen bahwa kalau kami bekerja dengan baik di Dapen, bekerja baik dengan Ikapurna, karena kita bismillah itu adalah amanah dan nilainya adalah ibadah, kita tidak sia-sia. Jadi habul minawahnya dapat, habul minanasnya dapat, dunia akhirat kita dapat. Dan alhamdulillah kalau kita bisa menyenangkan, apalagi media yang kita pakai, media silaturahim ya, media silaturahim, akhirnya benar-benar menuju guyup sejahtera dengan silaturahmi. Ini akan menjadi ya marwahnya Ikapurna Bank BTN. Baik, Pak, tadi sebelum selesai Pak Ulmansyah mengundurkan diri dan menyatakan tidak ikut dalam kompetisi ini, beliau sering mengutarakan manajemen rasa. Menurut Pak Guntur, masihkah perlu manajemen rasa itu disembulkan ke teman-teman Ikapurna BTN? Mungkin bahasanya beda ya, bahasa Pak Hilman menggunakan dengan bahasa rasa, tapi kalau saya menggunakan bahasanya adalah bahasa silaturahim ya. Jadi kita mengelola Ikapurna, kita mengelola Dapen ya, kita mengelola YKP, kita adalah menggunakan bahasa silaturahim, karena silaturahim ini kalau kita terjemahkan dengan bahasa gaulnya itu adalah hubungan human resources, hubungan relation ya, marketing komunikasi marketing ya, sehingga dengan silaturahim ini semuanya terselesaikan. Ada masalah di Dapen, ada masalah di YKP, dengan Bank BTN pendiri, dengan silaturahim semuanya selesai. Malah duduk bareng, malah disupport hati seperti itu ya, sehingga tadi artinya rasa dan silaturahim ini adalah just nomenklatur aja yang berbeda, tapi itu yang kita memang kedepankan. Kalau kita memulai Ikapurna, ya kita kedepankan adalah media silaturahim ini. Jadi bagaimana pendiri berpihak kepada Dapen, berpihak kepada Ikapurna, YKP berpihak kepada Ikapurna, ujung-ujungnya adalah satu langkah kita menjadi sejahteranya Ikapurna. Pak, sebagai penutup, ajakan buat para pensiunan Ikapurna Bank BTN yang mungkin belum tersentuh Ikapurna, atau masih ada yang belum tahu apa itu Ikapurna, untuk bisa bergabung ke Ikapurna Bank BTN. Jadi memang ya, jadi ini waktu kami di Dapen juga merupakan tugas kami bersama dengan Ikapurna. Kami setiap tahun itu mengupdate data peserta pensiunan Ikapurna BTN. Jadi memang kita rasakan seluruh Indonesia, dan kita itu lakukan setiap tahun updating. Karena kita tahu ada beberapa yang cecer belum nyampe, sehingga melalui media ini memang Ikapurna adalah wadah pensiunan Bank BTN, bersilaturahim. Jadi kepada teman-teman yang belum
update datanya atau belum masuk di dalam komunitas Ikapurna Bank BTN, mari bergabung dengan kami, ya. Karena kami memberikan solusi kepada para pensiunan untuk bugar, ya, untuk sehat, happy, sejahtera, dan mudah-mudahan dengan silaturahmi ini adalah menjadi panjang usia. Baik, Sahabat Arus News, kita tutup dengan kita menuju sejahtera bagi teman-teman ex purna tugas Bank BTN, apapun golongannya, ayo bergabung di Ikapurna. Kita sudah punya ketua baru, Mas Guntur Dwi Sulistianto. Terima kasih, saya Mugiono melaporkan dari Menara BTN Jakarta. Terima kasih, salam Arus News, akurat dan masyarakat. Terima kasih. Ya, sekali lagi. Bila kita kita